Gita Anissa Wardani dari TK Diponegoro 35 Pagaraji akan mendongeng Sadarnya Si Rakus. Angkus adalah angsa yang mempunyai sifat sombong, pemalas, culas, dan tamak sekali. Bahkan ia tidak pernah menyapa kakaknya dengan baik. Angkus juga merebut harta warisan orang tuanya ketika orang tuanya meninggal. Tetapi lain dengan Angma. Angma adalah angsa yang mempunyai sifat berlawanan dengan Angkus. Ia pemuda yang jujur, baik hati, rajin bekerja. Ia menyadari bahwa adiknya memang serakah dan culas sekali terhadap harta. Angma menjual kayu bakar sebagai kehidupannya. Pada suatu malam, ketika selepas ia lelah bekerja mencari kayu bakar ke hutan, Angma tidak kuat menahan kantuk. Ketika Angma tidur, ia bermimpi bertemu kakek. Di dalam mimpinya, kakek itu bilang kalau apa yang ia inginkan pasti akan terkabul. Ketika bangun dari tidurnya, ia berjalan pergi menyusuri hutan. Dan untuk mencari goa itu yang dimaksud dalam mimpi kakek. Wah, itu pasti goa yang dimaksud kakek dalam mimpiku. Ia berjalan dengan cepat dan mendekati pintu goa. Di dalam goa gelap sekali. Lama dia komat kamit, bersemedi, dan akhirnya keluarlah cahaya yang terang benderang. Ia berdoa, "Yang Maha Kuasa, berilah hamba kecukupan setiap hari agar tidak sengsara." Tiba-tiba setelah mata Angma terbuka, terlihat cahaya yang terang benderang di dalam bokor sakti. Kebetulan dengan senang hati Angma segera membawa bokor itu pulang ke rumahnya. Kebetulan keadaan kampung sedang sepi. Ia berpikir, pasti Angkus akan kaget setelah aku tidak mencari kayu bakar lagi. Angma segera cepat menyelinap ke dalam rumahnya. Kebetulan tidak kampungnya sedang sepi. Di rumah Angma tidak bisa menggunakan bokor itu. Lalu Angma sudah lapar sekali. Angma menggosok bokornya sambil berteriak, "Hai bokor sakti, berilah aku jagung dan air." Bokor itu mendesing dan makanan itu pun keluar. Angma tidak bisa menghentikan bagaimana cara bokor itu berhenti. Angma tidak sengaja memegang mulut bokor itu. Maka berhentilah bokor itu mendesing. Kehidupan Angma sejak saat itu semakin makmur. Ia mulai jarang mencari kayu bakar ke hutan untuk kehidupannya. Angma tidak bingung lagi mencari kayu bakar untuk dijual sebagai kehidupan sehari-hari. Ia hanya tinggal menikmati apa yang diinginkan, maka akan terkabul. Tetapi lain dengan Angkus. Ia mulai curiga dengan kemakmuran Angma. Angkus sangat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Angma sehingga Angma tidak mencari kayu bakar lagi. Akhirnya pada suatu hari Angkus mengetahui secara langsung
dengan mata kepalanya sendiri apa yang dilakukan Angma. Angkus tidak menduga bahwa hanya dengan bokor sakti itu Angma tidak mencari kayu bakar lagi. Mulailah sifat buruknya kambuh lagi. Dasar Angkus memang jelek tabiatnya. Setelah kakaknya makmur dengan bokor sakti, maka suatu hari Angkus mencuri bokor sakti Angma. Angkus mencoba melakukan seperti apa yang Angma lakukan. Tetapi lama sekali ia melakukan qomat kamit dan ia tidak bisa menahan lapar. Ia tidak bisa menggunakan bokor itu. Lalu Angkus berteriak, "Hai bokor sakti, berilah aku makanan." Dan keluarlah makanan itu. Angkus senang hati karena jagung datang kelihatan enak. Angkus panik dan tidak bisa menghentikan bokor itu. Jagung keluar terus-menerus, hampir menenggelamkan si Angkus. Angkus menjerit meminta pertolongan. "Tolong!" Malam gelap sekali. Angma sedang tidur, nyenyak terdengar suara orang minta tolong. Semakin lama semakin keras, sehingga membuat Angma terjaga dari tidur. Angma keluar rumah dan ingin mencari suara orang minta pertolongan. Ia berjalan dengan cepat. Kedengarannya suara itu dari rumah Angkus. Ada apa dengannya? Pikir Angma mengingat Angkus saudaranya sendiri. Setelah mendekati rumah Angkus, Angma yakin kalau itu Angkus yang berteriak meminta tolong. Aku harus mendobraknya, katanya dalam hati. Angma berlangsung mendobrak pintu dengan sekuat-kuatnya. Dan ternyata benar, Angkus yang meminta pertolongan. Dan Angkus pun hampir mati tertimbun jagung. Mulanya Angkus malu karena mencuri bokor sakti Angma. Sehingga ia hampir mati, tetapi Angkus yakin bahwa Angma akan menolong Angkus. Dan ia pun menerima uluran tangan pemberian maaf atas perbuatan curang terhadap saudaranya. Ya, sekian dongeng dari saya. Wassalamualaikum.